Hai semuanya, bersama suara Cece kembali. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Cece akan bersuara tentang sinopsis drama Ditto, menceritakan tentang persahabatan dua orang mahasiswa yang berada di periode waktu berbeda. Mereka tidak pernah bertemu sebelumnya dan hanya melakukan percakapan dengan menggunakan walkie-talkie. Sampai akhirnya muncul suatu fakta yang terkuak melalui komunikasi lintas waktu yang membuat mereka hampir tidak percaya. Untuk cerita lengkapnya, yuk langsung aja menuju alur ceritanya. Bermula saat Muni menemukan radio ham di rumahnya dan mencoba barang antik itu. Rasa penasarannya muncul dibersamai dengan tugas kuliahnya yang mengharuskan Muni untuk mewawancarai orang asing. Ia terus mencoba alat komunikasi antik itu untuk mengetes keberfungsiannya. Di lain sisi dan waktu, Kim Yong yang bersepeda tiba di fakultasnya, yaitu Fakultas Teknik, mendapatkan info dari temannya ada 17 orang mahasiswa baru dan salah satunya peringkat nomor 1 di seluruh Fakultas Teknik, bernama Hansol. Namun dia tidak datang di hari pertama acara orientasi, membuat profesor amat cemas. Akan sangat bagus bila ada seseorang yang bisa membawa mahasiswa tersebut ke acara orientasi nanti, karena dia merupakan bakat baru di jurusan teknik mesin. Memahami penjelasan temannya, Kim Yong lalu mengirim pesan pager kepada Hansol, mengajak Hansol untuk ikut acara orientasi dan dia akan mengantar dengan aman ke lokasi orientasi. Kim Yong lalu meminta untuk Hansol membalas pesannya. Hansol pun membalas pesan Kim Yong di mana dia meminta bantuan sebelum orientasi dimulai, mengajak untuk bertemu di depan gedung aula mahasiswa. Kim Yong yang sudah tiba melihat-lihat sekitar dan matanya tertuju pada sosok wanita cantik. Ya benar saja, dia adalah Hansol. Mereka pun berkenalan. Hansol yang ingin mengikuti klub yang ada di kampus, namun karena tidak mengikuti orientasi, Hansol meminta bantuan kepada Kim Yong untuk berkeliling kampus melihat-lihat beberapa klub yang ada di kampusnya. Berhenti di sebuah ruangan terlihat radio ham. Hansol yang tertarik ingin tahu cara menggunakan ham. Seketika Kim Yong hanya terdiam karena sudah sangat jarang orang yang menggunakannya. Mereka pun lanjut pergi untuk makan dan saat hendak berpisah, Hansol pun mengajak Kim Yong untuk makan siang bersama esok hari. Membuat Kim Yong bersemangat dan berbunga-bunga. Mengetahui Hansol yang ingin mempelajari radio ham, Kim Yong pun meminjam radio ham kepada Eun-seung. Saat tiba di kediamannya, Kim Yong langsung bercerita tentang perasaan bahagia yang dialaminya saat ini kepada Mokmin, sang kura-kura kesayangannya. Esok harinya, Kim Yong pun bertemu dan bercengkrama kembali dengan Hansol. Namun, Kim Yong harus berpamitan, beralasan dia harus pergi dengan Eun-seung karena dibuat salting akibat keceplosan, berkata ingin mencium Hansol. Kim Yong yang masih kalut di kamarnya, tiba-tiba radio ham berfungsi dengan suara seorang wanita yang terdengar. Segera Kim Yong merespon, wanita itu adalah Muni yang mendapatkan tugas kuliah mengharuskannya mewawancarai orang asing. Berkat buku panduan radio ham dapat berfungsi. Kim Yong yang tengah mengejar cinta pertamanya berusaha untuk memahami radio ham, akan meminjamkan buku panduan milik Muni. Sebagai balasannya, Kim Yong pun bersedia menjadi narasumber untuk tugas kuliah Muni. Karena berada di universitas yang sama, mereka lalu janjian di depan gedung aula mahasiswa untuk bertemu esok hari. Kim Yong menunggu Muni di depan aula mahasiswa berdiri seorang diri. Namun, Muni tak kunjung datang. Begitupun dengan Muni yang menunggu kedatangan Kim Yong di bawah rintikan air hujan. Sosok laki-laki bernama Yongji datang membawa payung menyelamatkan make up Muni. Mereka lalu sedikit bercengkrama dengan menikmati ramyun. Saat tiba di rumahnya, Muni kemudian komunikasi kembali dengan Kim Yong menggunakan radio hamnya, di mana Kim Yong merasa tertipu oleh Muni
Bagaimana tidak, dia telah menunggu sampai petang di depan gedung aula mahasiswa. Namun Muni tidak ada batang hidungnya sama sekali. Muni tidak terima pernyataan dari Kim Yong. Dengan singkat dia menanyakan, apakah ini semacam voice phishing? Kim Yong yang tidak mengerti maksud dari Muni langsung sewot karena suara batuk Muni terdengar jelas di radio hamnya. Muni beralasan batuk yang dia alami akibat menunggu Kim Yong sambil hujan-hujanan. Kim Yong pun merasa Muni berbohong karena cuaca sangat cerah, bagaimana bisa hujan? Muni mendekatkan radio hamnya ke jendela agar terdengar jelas suara hujan, karena hujan masih belum berhenti. Kim Yong pun malah menuduh Muni sedang memanggang daging. Di kantin saat bersama teman-temannya, Muni yang terlihat memperhatikan Yongji dicurigai temannya jika Muni menyukai Yongji. Namun Muni tidak membenarkan hal itu. Sementara Kim Yong yang bertemu dengan Hansol masih canggung dan malah menghindari Hansol. Malam harinya Kim Yong pun curhat kepada Eunseung bahwa dia akan mengajak Hansol untuk berkencan. Sontak Eunseung tiba-tiba terkaget-kaget karena menurutnya progresnya terlalu cepat. Namun Kim Yong tak memperdulikannya, tetap pada pendiriannya. Muni yang melihat-lihat di depan gedung aula mahasiswa dipergoki oleh bapak security. Muni yang beralasan berjanji menemui seseorang di gedung ini, namun sepertinya batal. Disarankan bapak security untuk pergi ke telepon umum, mungkin orang yang ditunggu Muni ada di sana. Muni pun segera melihat-lihat telepon umum dan seketika membuatnya terkesima. Saat komunikasi kembali dengan Kim Yong, Muni mengajak Kim Yong untuk beralih komunikasi menggunakan aplikasi chatting. Namun Kim Yong yang tidak mengetahui hal itu membuat Muni bingung. Bagaimana mungkin dia tidak tahu aplikasi chatting? Muni lalu menanyakan tahun angkatan Kim Yong. Kim Yong yang mengatakan dia adalah angkatan 95, membuat Muni bingung karena dia angkatan 21, yang betapa tuanya Kim Yong ini. Kim Yong yang menyatakan ini adalah tahun 99, membuat Muni semakin bingung. Muni lalu mengajak Kim Yong bertemu kembali di depan bilik telepon umum. Dan jika Muni tidak muncul dalam 30 menit, maka Kim Yong dapat tinggalkan pesan di dalam bilik telepon sebelah kiri. Esok harinya, Kim Yong yang berhasil mengantri lalu harus meninggalkan pesan di dalam bilik karena Muni tak kunjung datang. Muni yang tiba di bilik telepon umum yang kosong mendapati pesan dari Kim Yong dan menyatakan bahwa Muni bohong menuliskan tahun dan nama dari Kim Yong. Kim Yong yang mengetahui Muni tidak datang, lalu Muni yang sedikit menyadari berada di tahun berbeda dengan Kim Yong. Muni hanya bisa meminta maaf. Esok harinya Muni menemui Yongji karena ingin tahu kenapa Yongji berhenti kuliah. Yongji yang ingin fokus berpenghasilan mengingatkan Muni agar tidak usah mengkhawatirkannya. Walau selalu gagal bertemu, Kim Yong yang minim teman perempuan berkonsultasi tentang kencan pertamanya bersama wanita pujaan hatinya kepada Muni. Mulai dari pemilihan pakaian dan pengaplikasian gaya rambut, semua diterapkan pada dirinya sesuai saran dari Muni. Sampai perencanaan kencan secara resmi diatur oleh Muni. 고마워요. 하나, 둘, 셋. Muni melanjutkan tugas kuliahnya dengan mewawancarai Kim Yong yang ingin mengetahui aktivitas keseharian Kim Yong sebagai mahasiswa di tahun 99. Kim Yong yang menjalani aktivitas normal, halayak seorang mahasiswa yang menunggu kelulusan segera tiba. Komunikasi Kim Yong dan Muni yang semakin hari semakin hangat. Walaupun tidak bisa bertemu langsung, tapi terasa dekat. Berbagai cerita telah di-sharing bersama. Karena berkat Muni, Kim Yong memiliki keberanian untuk menyatakan perasaannya kepada Hansol. Kim Yong yang penasaran apakah Muni memiliki pria yang disukainya. Dengan malu-malu Muni hanya menjawab, dia menghindari untuk tidak jatuh cinta kepada Yongji setiap hari. Muni lalu menanyakan jurusan dari Kim Yong. Kim Yong yang mengatakan jurusan teknik. Langsung lanjut Muni menanyakan kembali, apakah Kim Yong mengenal Eunseung. Kim Yong yang sangat kaget kenapa Muni mengetahui Eunseung. Yang ternyata Eunseung adalah ayah dari Muni, membuatnya semakin tidak percaya. Muni pun menjelaskan
bahwa saat ini dia menggunakan radio ham milik ayahnya. Kim Yong pun menjelaskan bahwa dia sedang menggunakan radio ham milik Eunseung. Untuk menyamakan, Mooney berkata yang ada stikernya kan? Namun, Kim Yong tidak melihat stiker yang menempel di radio hamnya. Lanjut, Mooney memastikan mungkin Kim Yong mengenal ibunya. Dia adalah Han Sol, angkatan 99. Sontak Kim Yong dibuat kesal dan sangat tidak percaya akan hal ini. Kim Yong lalu mendapati Eunseung tengah berdua dengan Han Sol. Langsung dia menarik Eunseung dan tampak kebingungan, lalu mengajak Han Sol pergi. Kim Yong yang mengetahui Han Sol mengikuti himpunan mahasiswa dan menjadi perwakilan mahasiswa baru di jurusannya, sangat overprotective terhadap Han Sol. Sampai-sampai Kim Yong pun ikut nimbrung rapat himpunan mahasiswa dan membuat Han Sol tidak nyaman. Eunseung lalu menasihati Kim Yong bahwa harus memisahkan masalah pribadi dan masalah perkuliahan. Kim Yong pun mengerti maksud dari ucapan Eunseung. Eunseung yang berada di kediaman Kim Yong menegaskan bahwa lebih baik Kim Yong menjadi penulis. Karena itu yang Kim Yong mau daripada tidak kuliah dengan benar dan malah dibutakan oleh cinta. Namun Eunseung berpamitan sementara Han Sol masuk ke dalam mendapati radio ham dan ingin belajar menggunakannya. Kim Yong yang enggan mengajarinya saat ini langsung Han Sol mengerti dan menempelkan stiker foto dia, juga Kim Yong, di radio ham tersebut. Lalu dia pergi bergabung dengan rekan lainnya yang berada di luar. Stiker foto itu membuat Kim Yong tertegun mengingat apa yang Mooney katakan tentang stiker yang menempel di radio ham. Setelah melihat kenangan album foto ayahnya, Mooney mengetahui bahwa Kim Yong adalah cinta pertama ibunya. Rasa bersalah pada dirinya terasa saat tahu bahwa Mooney yang menyemangati Kim Yong untuk menunjukkan keberanian, mengutarakan perasaannya kepada wanita pujaan hatinya, yang tak lain adalah ibunya. Saat pertandingan basket berlangsung, Kim Yong yang menjadi pemain basket mewakili jurusannya, dibuat tidak fokus karena melihat Han Sol dan Eunseung yang duduk bersebelahan di tribun penonton. Kim Yong yang cemburu buta menghampiri Eunseung dan mengobrak-ngabrik Eunseung yang tanpa dosa. Di kediamannya, Kim Yong merasa kalut dengan apa yang dialaminya saat ini. Dan dia pun tersadar telah kehilangan Mokmin. Langsung dia pun mencarinya. Dirinya tiba-tiba hampa, sedih, berkecambuk karena mendapati Mokmin tengah dielus oleh Han Sol yang tengah diteduhi payung oleh Eunseung. Sementara itu Mooney yang berulang kali mencoba radio hamnya ingin berkomunikasi dengan Kim Yong, namun tidak terhubung terus. Di kelasnya Mooney mempresentasikan tugas kuliah hasil wawancaranya dengan menjelaskan penuh percaya diri. Dia mendapat tepuk tangan dari dosen dan juga rekan-rekannya. Yongji lalu memberikan buku hasil karya pena bernama Nul. Jika ditelisik oleh Yongji, sepertinya pria yang berkomunikasi dengan Mooney lewat radio ham adalah orang yang menulis buku ini. Di mana saat ini sedang diadakan sesi tanda tangan di sebuah kafe. Yongji lalu menyuruh Mooney untuk pergi menemui penulis buku ini. Mooney pun segera berlari. Mooney lalu ikut mengantri seperti penggemar yang lainnya. Saat sang penulis mengetahui nama Mooney, dia langsung menanyakan Mokmin. Kim Yong lalu menjabat tangan dan mengucapkan terima kasih kepada Mooney karena telah datang. Mooney yang pergi dengan membaca pesan di buku yang ditulis oleh Kim Yong menyuruhnya untuk mengikuti kata hati dan berterus terang. Mooney lalu berterus terang mengenai perasaannya kepada Yongji dan dibalas dengan sebuah pelukan. Ungkapan tersebut menjadi akhir dari drama Ditto. Terima kasih untuk yang sudah mentengin suara Cece sampai drama ini berakhir. Jangan lupa subscribe, oke? Cece pamit, bye.